تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ada sekelompok orang yang datang kemudian setelah jauh-jauh hari di masa jahiliyah, yakni Al-Jabariyah. Haitsu athbatu al-qadar wa ahtaju ala istihsan af'alihim al-qabih. Mereka menetapkan adanya takdir hanya saja dijadikan sebagai hujah, sebagai alasan untuk kemudian merekomendasi perbuatan mereka yang buruk. Fayaqul innal abda mujabbarun ala af'alihi. Oleh karena itu mereka punya pandangan seorang hamba itu, mereka itu mujabbarun ala af'alihi, diombang-ambing oleh amaliyahnya sendiri, tidak punya kehendak, seperti didaunannya ditiup angin ke kanan dan ke kiri. Naam. Fahum warathatu ahli jahiliyah fi hada. Nah, al-Jabariyah yang pernah ada, pandangan Jabariyah yang pernah ada sebelum ini, mereka adalah mewarisi orang-orang jahiliyah dari sisi penafsiran yang kedua. Sisi penafsiran yang pertama, ada kelompok orang yang muncul setelah namanya Al-Mu'tazilah. Kemudian sisi penafsiran yang kedua, ada kelompok yang muncul setelahnya, yakni Al-Jabariyah. Fal ayatu tadullu ala anna ahada ma'nayain. Maka ayat-ayat yang ada, 3 ayat yang kita sebutkan, kata beliau, menunjukkan salah satu dari 2 makna. Imma nafyul qadar wa imma itsbatul qadar wal ihtijaju bihi 'ala Allah azza wajal. Maka dari 2 hal yang berkaitan dengan takdir ini, salah satu dari 2 makna yang mungkin dijadikan sebagai sebuah penafsiran. Yang pertama, entah itu dijadikan sebagai ucapan untuk menafikan takdir Allah. Tidak ada takdir, tidak ada masyiatullah, tidak ada kehendak. Itu merdeka kita melakukannya. Atau mereka menetapkan takdir Allah tapi dijadikan sebagai hujjah, sebagai alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki yang seperti itu. Nah, sehingga mereka tidak menyalahkan diri mereka sendiri, mereka menyalahkan Allah. Karena Allah telah menjadikan ini takdir buat mereka. Nah, 2 alasan ini yakni menolak takdir kemudian menjadikannya sebagai hujah, kedua-duanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1 ayat. Faradallahu alaihim biqaulihi. Allah Subhanahu wa taala membantah ini dengan firman-Nya, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakanlah kepada mereka, yang pertama orang yang menyatakan bahwasanya tidak ada kehendak Allah dalam perbuatan kita, atau kita tidak bisa berbuat apa-apa, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita boleh beralasan dengan takdir. Kita mencuri itu karena takdir Allah. Kedua-duanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, apakah di sisi kalian punya ilmu tentang masalah itu? Fatukhrijuhu lana, sehingga kalian bisa menjelaskan itu kepada kami. Apakah kalian punya ilmu tentang masalah itu? Sehingga mengatakan Allah tidak punya masyiah, sehingga Allah berkehendak dan kita tidak memiliki kehendak untuk kemudian bisa memilih perbuatan kita. Ini bantahan secara ilmiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda punya ilmu tentang masalah ini?